Halo Sobat Setir, balik lagi sama gue Narendra. Dan kali ini gue bakal ngebahas mengenai mobil yang datangnya dari negeri ginseng nih. Dan mobilnya udah full listrik lagi. Nah, jadi Hyundai pertama kali memperkenalkan Ioniq 6 ini dengan mobil konsep yang bernama Hyundai Prophecy. Ini kayaknya Hyundai lagi seru-serunya nih emang nih ngeluarin mobil listrik. Mengingatkan belakangan ini udah banyak kayak mobil listrik yang Hyundai keluarin, kayak salah satunya contohnya Ioniq 6, terus juga ada Ioniq 5, ada Hyundai Kona juga, dan ada Hyundai Ioniq juga tuh yang waktu itu. Nah, pasti penasaran banget kan Sobat Setir? Ikutin terus video ini sampai habis. Pada awalnya, Hyundai mengenalkan Ioniq 6 ini dengan mobil konsep yang bernama Hyundai Prophecy. Nah, tapi seperti biasa lah Sobat Setir, Hyundai kalau ngeluarin mobil konsep dan mobil produksinya biasanya nggak terlalu jauh ya bedanya ya, sama kayak Hyundai 45 yang menjadi mobil produksinya Hyundai Ioniq 5. Nah, itu kan nggak terlalu beda jauh tuh. Sama juga nih Sobat Setir, sama kayak si Ioniq 6 ini, dia juga nggak terlalu beda jauh sebenarnya dari Hyundai Prophecy yang merupakan mobil konsepnya. Nah, Sobat Setir, selain itu dari sisi samping terlihat desain yang streamline siluet. Jadi atapnya lebih melandai nih bagian belakangnya nih. Jadi dia kelihatan memang lebih aerodinamis ya. Serta desainnya juga sangat berbeda dengan Ioniq 5 nih. Karena di Ioniq 5 itu kan lebih terlihat boxy ya, lebih terlihat kotak dan juga desain yang lebih retro. Sedangkan untuk Ioniq 6 lebih kelihatan sporty dan lebih elegan juga. Nah, untuk velg, Ioniq 6 menggunakan desain yang sporty dan futuristis dan pemilihan warna dual tone. Yang unik adalah di Ioniq 6 ini sudah tidak menggunakan lagi spion konvensional yang berupa cermin, melainkan menggunakan kamera di kedua sisi dari mobilnya. Nah, kita bisa memantau melalui layar yang berada di dalam mobil yang berada di posisi pilar A Sobat Setir. Wih, canggih banget ya emang si Ioniq 6 ini. Ketika bergeser ke belakang, terlihat desain atap yang lebih melandai. Sama sih sebenarnya senada dengan desain yang di bagian depan, sama-sama melandai juga. Stop lamp di Ioniq 6 ini menggunakan parametric pixel light yang terbentang secara horizontal di bagian belakang. Wih, kelihatan futuristis banget. Dan yang uniknya lagi nih, jadi terdapat dua nih, udah pakai wing, pakai ducktail juga Sobat Setir. Dan di bagian wingnya terdapat parametric pixel light juga. Jadi kalau kita lihat dari belakang terlihat sangat-sangat futuristis. Gokil lah pokoknya Ioniq 6 ini. Nah, sebelum kita masuk ngebahas interior nih Sobat Setir, jangan lupa dong untuk klik like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Masuk ke interior, kita langsung disambut nih sama suasana yang roomy banget. Kalau istilah dari Hyundai mah mindful, cocoon, and specialty. Dengan bentuk keseluruhan seperti dome atau kubah. Jadi kita di dalam tuh ngerasa tuh luas banget di dalam. Ioniq 6 ini juga dibanjiri oleh banyak banget interactive LED light. Interactive LED light ini berada di hampir seluruh interior mobil nih Sobat Setir, seperti di bagian dashboard maupun di bagian door trim juga. Nah, si interactive LED light ini dia tuh nggak cuma nyala dan diem doang Sobat Setir, melainkan dia dapat bergerak nih, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa redup atau terang juga, menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Nah, dashboardnya juga terlihat sangat futuristis Sobat Setir, dengan penggunaan dua layar besar, yang satu untuk instrument cluster dan satu untuk head unit juga, dengan ukuran yang sama. Jadi terlihat sangat futuristis banget. Nah, di pojok-pojok dashboard itu terdapat layar nih Sobat Setir. Layar ini yang gue bilang tadi di awal, jadi penggantinya si spion itu. Jadi kita bisa memantau melalui dua layar yang ada di bagian pilar A kanan dan pilar A kiri. Bergeser ke setir, sebenarnya setirnya desainnya mirip-mirip nih sama si Ioniq 5. Nah, tapi bedanya kalau di Ioniq 6 terdapat 4 titik LED yang berbentuk kotak itu, dan itu bisa menyala Sobat Setir. Jadi ketika kita menge-charge mobilnya, kita bisa melihat indikator baterai melalui si 4 titik yang ada di setir itu. Nah, Sobat Setir, kalau kita bahas masalah door trim nih, Hyundai Ioniq 6 menggunakan bahan transparent material yang membuat dia lebih
terlihat mewah, elegan, serta futuristis juga. Dan untuk bahan joknya menggunakan sustainable materials atau bahan daur ulang. Wah, gokil ya si Hyundai ini, udah mobil ramah lingkungan karena mobil full listrik dan juga menggunakan bahan daur ulang. Ioniq 6 memiliki dua pilihan kapasitas baterai untuk opsi standard range dan long range-nya. Nah, untuk yang standard range sekitar 53 kWh, serta untuk yang long range sekitar 77,4 kWh. Nah, Sobat Setir, untuk tipe tertingginya, long range all-wheel drive menghasilkan tenaga sekitar 320 horsepower serta torsi sebesar 604 Nm dan dapat berakselerasi 0 ke 100 dalam waktu 5,1 detik aja. Wih, gokil, kencang banget ya. Nah, untuk pengisian baterai menggunakan 400 volt serta 800 volt juga. Nah, untuk yang 800 volt 0 ke 80 hanya dalam waktu 18 menit aja. Cepet banget ya ngisi baterainya. Nah, Sobat Setir, kira-kira nih kalau si Ioniq 6 ini beneran masuk ke Indonesia, berapa ya harganya? Dan kalau beneran masuk juga nih, apakah Sobat Setir berminat untuk beli? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke Sobat Setir, sekian review dari Hyundai Ioniq 6. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan follow IG kami di @setir.kanan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Balik lagi sama gue Narendra dan kali, wah porsinya berisik banget ya. Mobil ini udah full listrik dan juga ngeblank gue.